Bro kali, buset dah. Tiba-tiba si nanjing nih. Gimana bro kali udah lama nih nggak ketemu nih. Ya, berapa tahun nggak ketemu kita ya? Buset dah, 3 tahun, 4 tahun kali ya? 3, 4 tahun. Nggak sempat Aing ketemu. Nggak sempat Aing pindah dulu rumah kan. Pindah rumah, Oh iya, mana sempat pindah pindah rumah. rumah waktu itu awal kuliah kalau nggak salah awal kuliah pindah rumah terus tapi tetap masih main Iya, iya betul, kompleks betul, betul. seberang. Masih tetap main kompleks seberang. Terus, terus. Ya, cuman begitulah Aing sempat Ngilang. bukan Ngilang sih, itu bahasa ngilang. iya. Parah. Ya Aing nggak bisa tidak bisa ngelak anjing. Gimana, Iya sih gimana? Ya, emang ya, ngilang ya, sih. yang ngilang, ngilang, ngilang kemana nih? Bukan Ngilang. ngilang sebenarnya sih Aing kayak ninggalin zone apa bukan ninggalin ya maksudnya Aing bukan ninggalin anak-anak untuk ketemu enggak Hmm. tetap pingin silaturahmi sih tetap pingin ada Hmm. cuman Aing berpikir kalau seperti itu terus itu zona nyaman Aing Hmm. dan Aing berpikir eh, ya Aing harus kayaknya harus ninggalin dikit-dikit zona nyaman Aing untuk Oh, kedepannya. jadi kita zona nyaman nih, zona nyaman nyamannya gitu. Enggak, dulu tuh kayak misalnya kita kongko-kongko, Oh iya. ngobrol tiap minggu yang kasarnya rokok, ngopi, sampai kasarnya minum dan lain sebagainya. Itu zona nyaman gak sih? Maksudnya tiap malam minggu seperti itu, anjing. Setuju nggak? Tahu Itu kayak zona gitu. nyaman. Kayak gitu kan, zona nyaman kan? Dan Aing berpikir, kayaknya emang harus cabut dari zona nyaman itu untuk nge-upgrade diri Aing. Oke, Jadi oke. bukan Aing menghilang, terus Aing lupa sama anak-anak, enggak. Oh, enggak. Enggak. Cuman Nggak. Aing mengurangi main aja sih. Oh, ya, kirain lupa gitu sih. Enggak, Gitu, anjing, gitu ya. enggak. Ya, teman kecil yang wow gitu Dari kan. dari Aing SD kayaknya. SD ya kan, ini zaman-zaman main bola gitu sekarang Iya, udah kayak dari wah, zaman SD. Ya gitulah sempat gimana? kemarin nyokap sempat sakit. Oh gitu. Tapi sekarang udah oke. Dia dirawat kemarin di Boromius. Terus ya jantung lah. Emang udah ada riwayat jantung, Oh terus gitu. kemarin sempat anfal. Oh, oke, oke. Terus ketambah lagi kan COVID ya. Oh, COVID. Wah, berat sih. Gimana coba mau main gimana? Ah, COVID. Nyokap sakit. Harus ya bukan ngerawat sepenuhnya, tapi kan setidaknya kalau misalnya bokap pergi, ya misalnya Aing harus ada di rumah. iya jelas, Nggak jelas, bisa jelas. terlalu ninggalin terlalu lama lah, takutnya ada apa-apa di rumah. Iya, jelas, 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 jelas. Gimana nih kesibukan, kesibukan? Set, udah lama banget. Wah, ngapain aja nih? Gila, 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 gila. Sibuk Udah kerja, BTW. Dengar-dengar udah kerja. kerja. Anjing jadi anak Anjing udah jadi korporat. corporate sekarang. Gila, udah dewasa aja. Bukan masalah dewasa. Aing dulu pada saat kan Aing kuliah 7 tahun. Sorry. Aing kuliah 7 tahun. Terus waktu itu emang Aing ikut perusahaan bokap di Tower. Ah, iya. Cuman pada saat itu ya namanya hidup berputar ya. Eh, Kadang di atas, kadang di bawah banget gitu. oh Kadang gitu. kayak anjing gitu. Tapi kita tetap harus bersyukur. Oh, pas di atas wow banget sih. Wow banget. Wow banget. Wow banget. Ya mungkin, mungkin Tapi enggak lah. waktu di atas masih main sama kita tuh. Iya, udah nggak ada sekarang mobil dijual semua. Oh, jual. Nggak apa-apa. Belum ada rezekinya lagi Belum lah ada. untuk Iya, beli. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hidup itu proses di atas, di bawah, ya kan? Ya, nggak ada yang tahu, ya kan? Yang penting gimana caranya kita bisa nerimain itu, maksud Aing gitu sih. Ya untuk pembelajaran ya kan, karena Aing banyak belajar dari kejadian-kejadian kemarin. Ternyata hidup grafik, anjing naik turun. Turun, buset tuh. Pada saat kita naik, gimana caranya kita nggak sombong. Pada Oke. saat kita turun, gimana caranya kita Oh, bersyukur. emang waktu itu nggak sombong? Nggak tahu, Pip sombong nggak deh? Ya mungkin sombong, anjing. Mungkin sombong. Cuman ya gimana maksudnya? Iya, susah juga, susah, susah. Kaget di umur segitu kuliah semester 4 udah dikasih duit. Ya Maksudnya jor-joran lah ya. oh iya dikasih duit sama Tuhan. Ya Iya. bisa beli ini bisa beli itu kaget. Ya mungkin sisi negatifnya jadi lebih gede lah persentasenya. Oh, jelas, jelas.
Susah sih, susah. Ya di bawah biasanya ketemu teman-teman kayak kita nih, begitu di atas nggak tahu kemana ya kan? Anjing lah, ya nggak sih? Hilang klasik. Jadi kayak kalau udah di atas tuh kayak, oh anjing, udahlah ini teman-teman aing, udah buset. Enggak. Enggak lah anjing. Enggak, Aing udah nggak maksudnya. main sama tongkrongan itu nih Bukan anjing. itu. Kan Aing ngomong tadi, Aing ninggalin zona zaman itu, gimana caranya Aing harus naik lagi. Tapi pas banget nih, pas Pane lagi di atas, tiba-tiba ngilang gitu kan. Sibuk. Oh sibuk. Sibuk kerja. Oh sibuk ya, nyari duit, nyari cuan. Cari duit. Oke. Iya. Ya. Ya gitulah, sempat kemarin naik turunnya kerasa lah sih. Tapi happy. Gimana sekarang? How you feeling, man? Gimana perasaan mana? Jalanin sih. Jalanin ya? Aing lebih ngejalanin aja hidup, kayak lebih belajar ikhlas aja sama hidup. Mau itu apapun, ya apapun yang Tuhan kasih, entah itu rezeki, mungkin kesehatan, keluarga yang masih komplit, ya itu Aing sangat bersyukur. Jelas ya, men? Iya kan? Jelas. Iya kan? Jelas. Ya maksudnya Aing berpikir bahwa rezeki itu bukan hanya duit. Oh, jelas. Iya kan? Tapi Aing mikir bahwa kesehatan, mental kita, keluarga kita yang masih ngumpul, dikasih kesehatan lagi, nyokap sama bokap dikasih kesehatan dan panjang umur, ya itu Aing udah bersyukur sih. Wow, men. Ya, udah bijak nih, udah dewasa kayak, buset. Nggak gitu. Tapi kayaknya nggak asik nih kalau nggak ngobrolin masalah percintaan, ya nggak? Anjing. Percintaan dong, maksudnya kayak orang-orang yang datang ke rumah gitu kan, selalu ngomongin tuh masalah hidup gitu kan. Apa sih kayak masalah hidup yang biasanya tuh orang-orang nge-fill up-nya kayak percintaan biasanya, curhat galau gitu sama Aing, ya kan? Kok udah nggak denger-denger nih dari Bro Gali nih? Biasanya ini kameramen biasanya suka datang ke rumah Aing nih. Terakhir Aing ke rumah Fajar tuh waktu itu emang Aing posisinya udah lagi punya pacar. Oh, jadi lagi happy. Biasanya sih yang lagi. Jadi gini nih, men. Sorry nih. Biasanya kalau lagi galau, datang nih ke rumah Aing nih. Ya kan? Terus ini minta saran-saran ya kan. Terus harus kayak gimana nih. Aduh, cewek Aing bla 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 lah, terserah lah. Terus tiba-tiba begitu udah Aing kasih saran dan at the end of the time Mane udah deket lagi nih, orang-orang itu udah deket lagi sama ceweknya, lupa, cabut. Enggak gitu. Itu kayaknya. Oh, buktinya Aing kemarin sempat gagal merit. Oh, Aing nggak datang ke rumah kan? loh. Ya maksudnya Aing nggak bisa nyebut gagal merit, ya mungkin ya Oh, mungkin men, kapan pandangan Aing Damn. gagal merit. Ya mungkin Aingnya aja yang masih senang main. Ya Aing nggak bisa nyalahin satu pihak lah intinya. Cuman Aing berpikir ya masih banyak kekurangan dia dari diri Aingnya aja kali. Yang masih banyak main, mungkin yang masih terlalu berpikir ya kekanak-kanakan. Tar dulu. Gagal merit kayak gimana nih maksudnya nih? Gagal merit kan ya maksudnya kayak baru mau rencana nikah terus putus, break up ya dan lain-lain. Nah, ini gimana nih gagal meritnya? Definisi gagal meritnya gimana? Udah persiapan kayak gitu-gitu? Udah rapat keluarga. Oke. Udah rapat Vendor? Belum, baru WO. Oke. Baru WO. Rapat keluarga berapa kali lah, pertemuan keluarga, rapat keluarga, terus udah gitu, apa sih namanya, sempat rapat juga, bukan rapat sih, karena kita WO-nya waktu itu pakai yang teman Aing kuliah lah. Beres dari situ, ya kita ada problem lah, Aing nggak bisa cerita sepenuhnya di sini, karena ya itu privasi Aing ya. Oh, iya. Ya maksudnya Aing nggak mau nyudutin satu sisi gitu. Mungkin di situ juga Aing salah dan emosinya masih nggak kekontrol lah gitu. Umur berapa itu? Sorry itu sih. 2000 Aing gagal merit belum lama sih, 2022 awal. Baru ya? Baru tahun kemarin Aing gagal merit. Ya gagal merit karena emang udah RAB udah keluar, RAB dari WO. Ya belum jodohnya, brother. Nggak jadi masalah. Gimana setahun, men? Hah? Itu kan baru setahun, maksudnya gimana healing mana ya? Gimana? Bukan healing ya, gimana move on-nya gimana? Men baru setahun yang lalu, berat lah kamu Aing. Ya, Kayak 3 trauma bulan nggak sih? depresi. Ya, 2-3 bulan mah depresi. Manusiawi lah. Oh ya jelas. Manusiawi.
nggak jadi masalah. Masalah Menurut Aing. sekarang. Iya. Ya maksudnya Aing berpikir bahwa apa ya? eh Pembelajaran aja sih. Ya Hmm. udah sih, maksudnya nggak jadi merit, mungkin Allah udah agak ngatur yang lebih baik Oke. dari yang itu. Bener nggak sih? Ya Iya nggak benar, sih? berarti kan itu bukan yang terbaik, ya kan? Iya. Kita mah Bukan jodoh, bukan jodoh kan, softnya bodoh. kan Tuhan udah ngasih sirkuit. Oke, Kita sip. tinggal gitu kayak Tamiya anjing kayak tikus. Ya kan? Tuh udah sirkuitnya udah Tuhan yang ngasih. Iya sih, iya. Udah aja ini Iya, iya. belajar ikhlas dan legowo aja. Oh, legowo sekarang udah Iya. dewasa gitu ya. Ya, Wow, gitulah. 10 kali udah lama gak ketemu, bisa tiba-tiba bijak kayak gini, ngeri jangan, Pil, ya nggak sih, Pil? Buset. Ya, tahun ke tahun, bulan ke bulan, itu semua harus ada perubahan yang lebih baik. Waduh. Menurut Aing ya, Oh iya jelas. Saya mengupgrade setuju, diri, setuju. mengupgrade sikap, entah itu ya emosional, entah itu perilaku, entah itu mungkin attitude, etika dan lain sebagainya. Berat bahasanya ini manusia ya. Iya kan? Iya kan? Di obrolan kios kayak gini, ngomongnya, waduh, terlalu berat, men. Iya sih. Bener. Ya, Pil. Kayak, Dan Cang, kita awal-awal nggak kayak gini ya, maksudnya rencananya nggak kayak gini ya, Pip ya? Ngobrol aja kayak biasa, orang tongkrongan kios gimana sih? kayaknya ke bawah ini. Oh, ke bawah. Ya nggak apa-apa lah. Ya terus kan kemarin nggak ketemu yang apa ya, mungkin itu bukan yang terbaik nih, Iya. ya kan? Terus sekarang pemikiran mana itu apa sih tentang ya jodoh lah kasar atau teman hidup yang mau dibawa nikah? Ya, di sini Aing belum nikah, Ang. Yang mau dibawa, men. Iya, di sini Aing belum nikah. Yang Aing mau tanyakan adalah, Aing harus belajar sama suhunya Eh, yang setelah menikah. nggak ada. Sorry, yang sudah menikah. Nggak ada. Maksudnya, men, nggak ada yang namanya suhu di masalah pernikahan, men. Semua orang tuh punya masalah masing-masing. Semua rumah tangga tuh punya, ibaratnya, bawa kapal nih, kapal laut nih, mengarungi samudra Antartika nih, yang nggak tahu kemana tujuannya nih. Makanya harus tahu nih, tujuan mana mau kemana nih. Berlabuhnya di mana, atau ya singgah-singgah gitu, mana harus tahu gitu. Dan di situ tuh kita harus mengarungi, oh, buset. Ya, Aing sih, cuman maksud Aing gini loh. Semenjak Aing gagal merit, ya kemarin sempat Aing punya cewek juga, cuman emang kita nggak cocok. Mungkin nggak cocok dalam pemikiran aja sih. Ya udah Aing, maksudnya kita introspeksi diri masing-masing aja dulu, Hmm. gitu loh. Dan Aing banyak banget ngobrol sama orang-orang yang udah merit. Hmm. Aing minta saran bahwa kapan sih maneh siap untuk merit? Oke. Oke. Terus Aing ada pertanyaan juga ke orang-orang yang udah merit bahwa eh, apa sih tipsnya? Maneh tuh bisa milih bahwa oh ini pilihan yang tepat untuk teman hidup sampai tua nanti. Hmm. Sedangkan Aing tuh belum sampai di tahap itu. Sedangkan Aing selalu berpikir ini tepat nggak sih buat buat masa depan Aing? Hmm. Apa Aing salah orang? Apa ini Aing bener? Ya bingung. Apa maksudnya bibit-bebet bobot? Mungkin, Ya, coba. mungkin. Ya, pandangan mana tentang bibit-bebet bobot apa sih sebenarnya? Pengen tahu. Coba dari orang-orang yang masih muda, gagal merit, kan kasar nih ya ini ya. Ntar dulu nih, haus. Haus sih. Anjing. Bibit bebet bobot. Kalau nggak tahu ya, Aing punya pandangan. Bibit adalah keturunan. Hmm. Bobot adalah kualitas pikir. Bebet? Bebet adalah harta. Bus. Finansial? Ya, finansial dia ada di bebet dong. Benar. Bibit, bebet, bobot. Ya, secara definisi benar. Oke. Bener Terus nggak sih? makna dari mana, opininya gimana nih maknanya? Ya kan sekarang kalau misalnya kalau kata orang tua dulu ya, termasuk nyokap bokap bilang gini, ya dek kamu itu kalau misalnya cari pasangan, cari yang bibit bebet bobotnya baik, Hmm. ya kan? Terus Aing berpikir, berarti di situ Aing harus berpikir juga dong, yang harus satu pemikiran, oke?
eh, ya sama-sama dari keturunan yang baik, satu visi, dan yang terakhir bebet. Berarti kalau misalnya uang aing segini harus cari pasangan uang yang segini. Hmm. Aing kan masih bingung. Hmm. Tapi kalau dipikir pakai logika, emang bener sih. Maksudnya eh, kalau terlalu jomplang juga, ya udahlah skip, aing nggak mau ngebahas itu anjing. Sensitif bray, sensitif anjing. Tapi ya men, maksudnya kayak ya beberapa hal yang Aing pelajari mengenai bibit-bibit bobot ya. Kalau orang tua zaman dulu untuk bibit-bibit bobot itu kayaknya mengenyampingkan masalah cinta. Jadi ya bibit benar ya kan Oke. dari segi keturunan apa gitu. Terus kan bebet level perekonomian atau finansial ya kan. Terus bobot itu kayak kepribadian, pola pikir, karakter dan lain-lain. Bentar, kayaknya salah deh, bibit, bebet, bobot. Iya, bibit-bibit bobot. 3B, Bebet, bobot. 3B. Oh, aing kebalik. Nih, mana bebetnya terakhir. Iya, Ya, ternyata bobotnya itu kan di finansial. Kalau aing masukin berarti. gitu. Udah benar. Benar gitu. Cuman posisi doang. Posisi doang, jadi bibit Bo- bebet bobot. Mana bibit bobot bebet. Oh, Maknanya masih benar. Maknanya bener ya kan? Maknanya bener. bobotnya tetap ada di finansial kan? Enggak, bebet. Nah, betul. Kalau bobot apa Piu? Kepribadian, otak, karakter, bla 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 untuk diri mana sendiri. Nah, zaman dulu itu kalau si 3B itu tuh diaplikasikan untuk ya beberapa keturunan untuk menjaga ya hartanya atau dari segi garis keturunan darah tetap terjaga gitu. Itu mengenyampingkan cinta menurut Aing dan ya beberapa apa ya literatur yang Aing baca atau definisi-definisi Google anjing kan tahu sendiri ya kan sekarang apapun Google aja gitu. Kayak gitu. Cuman kayaknya untuk masa sekarang masih pakai itu, tapi dari makna yang berbeda gitu. Gimana maksudnya? Makna yang berbeda. Jadi keturunan itu maksudnya bukan keturunan darah siapa, keraja siapa ya kan. Kalau sekarang tuh kayak maksudnya oh ini dari keluarga yang kayak gimana nih ya kan. Maksudnya Baik-baik nggak? baik-baik nggak kayak gitu aja gitu kan. Ini Terus keluarga ya. enggak lah ya itu mah nggak tahu juga kan maksudnya dalam satu keluarga bisa aja ada yang oke, ada yang fucked up kan itu nggak tahu ya nggak sih Pip? Selalu ya nggak kan? Pengalaman tuh Aing tuh. Ya kan maksudnya ya ada aja Maksudnya di gitu. sini aing pengen nanya, penting nggak sih menurut Fajar yang udah nikah? Iya. Pada saat kita mau memilih pasangan, penting nggak bibit, bebet, bobot itu? Menurut Aing sih penting ya. Maksudnya penting tapi dengan makna yang berbeda. Jadi kita ngikutin zaman, Pio. Ngikutin zaman nih maksudnya kayak bibit tuh maksudnya ya tadi yang bilang kan, maksudnya kayak keturunannya dari keluarga yang seperti apa, yang baik-baik atau enggak, ya kan? Enggak tuh ya luas lah makna enggak kan. Iya. Nah, terus secara bebet financially itu maksudnya kayak kita dalam satu ini nggak sih satu pace yang sama nggak sih dalam mengartikan bahwa kita hidup itu atau berpasangan bukan hanya cinta gitu. Kita kan butuh makan, ya kan? Ya, setuju. Ya kan? Maksudnya dalam artian kayak oh cewek ini lepas kerja atau enggak, tapi punya nggak sih apa ya eager untuk oke, kita paham bahwa kita harus mencari uang gitu, ya kan? Satu visi nggak sih? Visi misi maksudnya. Misi, iya gitu. Jadi secara lengkap nanti yang ceritain kalau si apa namanya Bobot secara kepribadian dia mau untuk berjuang gitu dan dia oke nih mau ngalamin badai seperti apa kayak pribadinya tuh pribadi yang kuat gitu karakter yang mau ngadepin apapun juga hayulah gitu bareng gitu. Nah, jadi sebenarnya si 3B ini didapatkan setelah kita deket dan PDKT lah anjing kasarnya. Pacaran juga nggak bisa sebentar sih kalau aing ya. Kalau aing kayak butuh bertahun-tahun. Nah, aing juga berpikir sama. Nggak sih? Iya nggak sih? Sama, sorry bukan motong. Maksudnya aing berpikir sama. Aing nggak bisa pacaran di bawah 1 tahun terus kita married. Iya. Kalau aing setuju itu aing setuju. Maksudnya
ya banyak ya yang di bawah Iya. setahun udah satu visi misi dan menentukan untuk ayo nikah gitu. Tapi kalau aing secara pribadi nih kayaknya anjing aing butuh penjajakan yang lama nih, ya nggak sih? Ya, kalau Aing gimana? mungkin kalau orang lain mungkin ada yang bisa ya. Iya. Aing tidak menyalahkan itu. Mhm. Cuman kalau pribadi Aing sama Fajar mungkin nggak bisa, Iya, ya kan? iya, iya. Ya kan? Dan Aing berpikir minimal kita hubungan pacaran minimal 1 tahun Hmm. dan lamaran anggap aja 6 bulan kemudiannya terus baru married. Mhm. Minimal 1 tahun tuh kita mendalami mungkin sifatnya dia seperti apa. Ketemu keluargannya ya nggak sih? Maksudnya Ya, kayak dekat sama keluarganya, ngobrol-ngobrol. apalagi Pip. apalagi sorry ya maksudnya Aing sangat 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 membutuhkan cewek yang beretitude dan beretika bagus. Bagus dalam arti apa nih? Ya luas sih. Konteksnya luas kalau misalnya ngomongin attitude dan etika ya. Hmm. Karena banyak juga yang simpel halnya gini sih. eh Kita nikah. Hmm. Ini pemikiran Aing ya. Mungkin ini ada ya Aing pernah lihat juga di beberapa kasus teman Aing gitu. Kita nikah, terus pada saat itu sesimpel kayak si istri datang ke rumah mertua Hmm. atau misalnya si suami datang ke rumah mertua. Misal dia cuma bawa makanan Hmm. tapi untuk keluarga kecilnya aja. Iya, oke. Bukan untuk keluarga Besar. lihat Iya. mertua, Iya. ibu mertua, bapak mertua gitu. Hmm. Aing pernah nggak dengar cerita itu sih sebenarnya dan Aing berpikir, oh iya sih, emang attitude, etika, bibit, bebet, bobot itu sangat penting. Tapi itu berat men. Maksudnya kayak eh kadang ya, maksudnya kayak dalam arti segi finansial ya, kayak aing cuma punya duit segini nih kan. Dan ini aing pengen makan ini nih gitu kan. Dan terus harus datang, intinya gini sih sebenarnya bukan datang ke rumah mertua. Kayaknya yang lebih cocok tuh tinggal di rumah bareng sama mertua. Menurut aing kayak gitu. Itu yang lebih konflik dibandingkan maneh cuman berkunjung. Kalau berkunjung pasti maneh oh ya udah mau nggak mau maneh harus Ada buah tangan lah ya. ada buah tangan jelas, Iya, iya. jelas men. Tapi yang bingung adalah ketika mana tinggal sama mertua gitu ya. Terus mana order GoFood lah atau Gojek apapun itu lah ya online nih kan. Terus mana cuma beli buat diri mana sendiri atau keluarga kecil mana Satu yang rumputan. iya anjing. Iya. Iya men, iya gitu. Sedangkan ini Iya cuma nggak punya sih? budgetnya segitu. Jujur, mana pernah ada di keluarga mana ada nggak yang kayak gitu? Iya kan susah. Jadi kayak dalam hal apa ya perspektif attitude mungkin nggak kena karena mana kok nggak punya sopan santun atau ngerasa kayak kok mana nggak berbagi ya kan. Tapi di sisi lain dompet mana ketar-ketir anjing. Iya, Iya. Iya. iya anjing. Jadi mungkin orang yang mengalami seperti itu mungkin dia finansialnya belum stabil. Hmm. Dia pingin jajan ya GoFood yang tadi Fajar bilang kayak mungkin dimsum atau Iya. apa gitu. Dia kalau misalnya berbagi ke orang tuanya atau ke mertuanya, besok gua gimana gitu. Iya sih itu aing ngalamin maksudnya soalnya aing ngalamin men sih kayak anjing aing pengen makan nih ya kan makan aing cuma pengen makan sama cewek aing gitu kita makan martabak gitu ya ini aing martabak nih piu gitu ya martabak berapa sih potongannya gitu aja Iya. martabak yang kecil gitu Iya. terus begitu datang ya kan masa nggak ditawarin ya anjing ya kan anjing men gitu di sisi lain aing nggak punya duit anjing Iya. tapi aing pengen makan itu tapi aing nggak enak. Tapi sebenarnya orang tua juga dia nggak akan minta sih sebenarnya kan. Iya betul. Tapi mungkin ada hati kecil dari orang tua kita atau orang tua yang ya mungkin karena Aing belum nikah. Ada berpikiran mending nggak ingat. Iya, anjing, Ya iya. kan? Anjing, mending nggak ingat. Iya. Itu banget sih, itu kena banget anjing buat aing sumpah. Ya Parah. anjing. Anjing. Emang susah. Jadi kayak ya kalau pandangan aing ya ngontrak itu lebih solutif sih. Ngontrak. Setelah nikah maksudnya Setelah nikah. misal. Oh iya, setelah nikah tuh maksudnya kalau pandangan aing, kita mending misah aja gitu karena kayak
baik buruknya hanya sebagai pasangan aja gitu. Hanya yang Keluarga tahu, kecil. ya, keluarga yang tahu tuh cuman keluarga kecil aja gitu. Jadi ketika datang ke mertua gitu, cuman ya sebatas say hi gitu, kangen-kangenan gitu, ngeliat cucu gitu, ngeliat anaknya. Ini anak lu yang aing nikahin, fine-fine aja nih, sehat gitu-gitu gitu. Jadi kayak silaturahmi lah. Cuman kalau misalnya dalam apa ya, serumah sama mertua, kalau aing sih berdasarkan teman-teman aing cerita kayaknya, cing jangan deh gitu, kayak men bahaya nih. Tapi banyak juga sih maksudnya di Indonesia ya. Aing nggak bilang lingkup kecil, maksudnya di lingkup besar di Indonesia. Banyak juga yang orang nekat nikah, ya sorry maksudnya mungkin finansialnya belum cukup untuk mungkin kontrak rumah, mungkin apalagi kebeli rumah gitu loh maksudnya loh. Ya nggak sih? Ya, 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 Ya kan? Karena kan rezeki itu nggak bisa disamaratakan ya, menurut ya, Aing. ya, ya, ya. Setuju itu kan, Ya setuju. kan? Tuhan emang udah ada porsi-porsinya ngasih rezeki untuk umatnya gitu. Ya, 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 aing Ya setuju. menurut kepercayaan Aing gitu. Ya, ya, aing setuju tuh, aing setuju, setuju banget. Cuman kalau di posisi itu berarti mana harus siap sama konflik-konflik selain itu gitu loh, ya kan, mesti kayak tadi ya banyak lah konflik itu. Nah itu yang Aing tanyakan. Hmm. Sampai saat ini Aing pingin nikah pingin. Hmm. Nyokap bokap bawa. Boleh, Kapan? harus minta. Ngomongnya gini. Kapan cucu dari kamu deh? Kata nyokap kata bokap. Aing cuma bisa ketawa Ang. Si A gimana? Si A kan udah punya si cucu ya. Udah sih cucu dari si A. Ya sekarang gini ya. Misal kakak lagi main ke rumah. Nyokap gendong cucu nih. Ih, lucu dan lain sebagainya, bercanda sama cucu lah dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ada sih sebenarnya serempet-serempetan kayak tinggal cucu dari kamu nih, Dek. Anjing. Hah? Udah dewasa juga. Diminta cucu Terus bro, berat. diminta cucu, berat. Berat. Terus Aing ngomong, belum waktunya, mah. Aing mikir gini sih, Aing pingin nikah. Tapi tujuan nikah itu apa sih menurut Aing? Membahagiakan keluarga kecil Aing kan? Iya jelas, Iya jelas, kan? jelas, jelas. Istri Aing, anak Aing nanti. Aing pingin nikah. Mereka, pada saat Aing pingin nikah tuh jadi mereka tuh benar-benar terpenuhi. Ya kan? Iya, iya. Ya mungkin itu idealis Aing. Hmm. Tapi satu sisi, Aing juga berpikir bahwa percaya janji Tuhan bahwa setelah menikah tuh sebenarnya ada rezeki anak, ada rezeki istri. Oh jelas, jelas, jelas. Itu kerasa banget sama Aing. Ya kerasa. Jadi kayak. Iya kan? Sebenarnya waktu pas awal nikah Aing ketar-ketir juga kan. Kayak, cing cukup nggak sih duit Aing yang Aing dapetin ya kan. Oh, ternyata begitu udah nikah cukup-cukup aja gitu. Dan ya banyak aja gitu kemudahan-kemudahan yang Aing dapatkan. Pertanyaan Aing adalah, kenapa bisa milih bahwa istri maneh sekarang tuh itu adalah jodoh yang tepat? Aing cuma pengen denger itu aja. Ya mana, waduh berat sih. Dia tahu nggak waktu Aing memutuskan untuk nikah itu gimana? Ya nggak tahu. Ya tahu kan, ya tahu. Oh, main ngilang sih. Makanya Aing nanya. Cuman kayak, cingko, ya Aing kan selama ini tinggal sendiri ya kan, tinggal sendiri gitu sebelum Aing nikah tuh, tinggal sendiri gitu sama saudara Aing gitu, anak bengkel abis aja. Ruli. Anjing. Ruli Bahtiar. Ya, Godfather of machine, anjing. Wah, motor apapun bisa kenceng sama manusia itu tuh. Iya. 17 Pit Stop Engineering. Jangan lupa follow IG-nya, Bro. Anjing. Anjing. Ya. Anjing. Promosi. Nggak apa-apa. Ini kan Aing host, bebas aja ya. Itu Aing sama saudara Aing gitu. Itu Aing emang udah sedekat itu sih sama saudara Aing gitu. Ya sesimpel kayak Aing kan kerja di luar kota. Kan. Ya. Seminggu sekali Aing balik ke Bandung lah gitu kan. Ya pada dasarnya adalah rumah tidak ada yang ngurus dan Aing secara pribadi tidak ada yang ngurus, kayak masak nasi bla 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 gitu. Aing pulang dari Cikarang capek-capek gitu kan, terus tiba-tiba ya Aing harus Aing lapar ya kan, terus begitu mau OTW balik ke luar kota lagi Aing harus ya bersih rumah gitu, bersih rumah kok kayaknya Aing apa ya overwhelmed gitu,
Terus kok kayaknya aing harus ngurus diri aing sendiri gitu. Sampai kapan sih gitu. Sedangkan itu di sisi aing kayaknya udah oke nih buat merit gitu kan. Bentar. Dari sudut pandang maneh, Hmm. sudah oke itu apa? Aing udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, ya kan. Finansial berarti. Secara finansial, secara pola pikir aing kayaknya waktu itu udah mulai berubah kayak dulu kan Maya tahu hobi aing ke motor kayak gimana ya Iya, kan. iya. Terus udah mulai anjing kayaknya aing udah tidak menemukan kesenangan gitu kan. Itu yang aing bilang tadi, meninggalkan zona nyaman. Ya mungkin itu ya, mungkin itu ya. Jadi aing udah disibukkan dengan dunia kerja gitu kan. Terus kayaknya ya dapat gaji gitu, ngumpulin duit buat beli stuff ya motor gitu-gitulah ya. Tapi kok di sisi lain kok aing sudah tidak menemukan kesenangan pada hal itu gitu. Ternyata ada hal psikis aing yang kayaknya aing pengen diurusin gitu anjing ya gak sih gitu kayak Fitrahnya laki-laki. ya anjing kayak lo kayaknya pengen diurusin gitu. Terus ya udah gitu. Dengan keadaan aing waktu itu kayaknya aing harus nikah nih. Aing nggak ada paksaan nih dari keluarga istri aing, dari istri aing sendiri nggak pernah anjing nanya Nuntut nikah. nggak ada. Oh, nggak ada tuntutan. Nggak ada. Terus kayak nikah yuk kata aing teh. Hah, ya boleh, alhamdulillah kata dia. Udah nunggu anjing. Ya udah ayo nikah. Dari situ prepare nikah, 3 bulan tunangan. Setelah tunangan 3 bulan kemudian Tunangan kan aing datang. aing datang. Iya datang. Setelah itu ya 3 bulan pas aing nikah, aing zaman Covid tuh 2020. Berat kan anjing. Nikah kayak anjing kayak zaman perang men anjing. Nikah di rumah cuma bro. keluarga doang, ya? Keluarga doang anjing nggak ada yang tahu anjing. Iya sih, emang aing juga pas lihat Fuck, sosmed man. Instagram. Anjing. Sedih gak anjing? Kok udah akad? Aduh, istri aing sih sebenarnya yang sedih. Kalau aing mah ya nggak ada akad nih, nggak ada resepsi, anjing. Duit yang aing spending buat, man, anjing. Aing udah ngeluarin duit, bro. Udah semua lunas. Untuk resepsi. Untuk resepsi, udah. Gedung bla 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 semua udah beres, man. Kata, itu mah udah tinggal aing datang gitu. Aing batalin, tau nggak? Berapa lama sebelum aing hari H? Seminggu anjing. Ngebatalin resepsi. Batalin karena dari situ waktu itu pemerintah ngasih kayak acara-acara itu gathering itu nggak boleh gitu, kumpul-kumpul itu nggak boleh. Iya, iya. Men anjing. Ada boleh, bisa. Cuman Maya harus kayak di acara itu di venue itu harus nyiapin kayak P3K, ruang isolasi, ambulan. Terus Oh, berarti lagi genting-genting itu COVID nggak sih? pertama kalinya si pemerintah Bukan PSBB ya, awalnya apa sih? apa sih PPKM sebelum PPKM aing lupa anjing Pio apa sih pertamanya ya lupa lah aing itu skip banget pokoknya PPKM kayaknya PPKM pertama tuh itu wah men anjing berat banget buat aing parah sih goblok itu kayak yaudah kalau yang beratnya itu bukan masalah ruang kesehatan P3K dan lain-lain tapi di ultimatumnya kayak kalau misalnya ada persebaran COVID baru nih atau dari grup ini, berarti Anda harus tanggung jawab. Digituin aing, anjing. Sama Dari pihak kayak aing kan diskusi sama KUA aing atau pihak apalah anjing dari KUA-nya informasi ke aing kayak gitu. Dari IO-nya. Oh, dari IO. Anjing. Terus dananya berapa sih yang harus aing siapin gitu ya untuk kesiapan itu gitu. 20 sampai 25 anjing. Ya itu tambahan gitu untuk kayak mana harus nyiapin kesehatan gitu-gitulah maksudnya kayak ruang isolasi bla 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 ya itu kan ya aing wajar aing nggak Iya. maksudnya itu wajar karena itu fasilitas sarana dan prasarana gitu kan ya Foto nggak bisa, jauh kan. Aing pernah datang ke undangan yang pada saat COVID tuh nggak bisa salam-salaman. undangannya iya nggak bisa salam-salaman, pengantinnya di belakang. Yang tamunya di depan. Mau gimana? Zaman itu tuh kayak anjing wah men fucked up nggak bisa kata aing tuh. Jadi akhirnya pada saat itu mana mikir ya udahlah keluarga aja. Iya, aing karena memang aing sama Jawa aing kayak dipastikan bahwa aing sebagai kepala rumah tangganya ya. Oke. Gitu. Di situ aing memang bertindak sebagai alfa. Ya udahlah, aing teh. Mending kita cancel aja daripada banyak demeritnya gitu. Daripada kita harus maksain nih kan. Iya. Akhirnya cewek aing setuju dengan ya I feel you lah. Maksudnya kayak pernikahan itu kan kalau kita cowok sunatan men.
Iya, iya. ya kan? Kalau cewek tuh kayak pernikahan tuh kayak sesuatu yang resepsi ya, kayak sesuatu yang didambakan mungkin ya diimpikan dari dia zaman ya, kecil 5 tahun 2 tahun kan Pengen obrolannya nikah kayak kayak gitu. gini, Oh kayak iya gini itu ya. jelas lah. Ya itu men. Tapi, sorry yang, Hmm, dulu aing pingin banget pernikahan yang namanya ya berkecukupan lah, mewah. Bisa disebut cateringnya pakai A, oh iya iya iya. make upnya pakai B, Mhm, dan lain sebagainya. Sampai orang berpikir bahwa ini orang nikah dengan mewah begini, berarti dia berduit, iya ya iya kan? iya. Iya. Tapi mungkin seiringnya waktu berjalannya aing umur makin sini makin bertambah, aing mikir kayak menurut pandangan aing ya, Mhm, orang lain mah ya itu terserah iya gitu. iya. Menurut pandangan aing adalah pemikiran aing sekarang, aing pingin nikah sederhana, oke? Pingin lamaran sederhana, keluarga, Hmm, nikah dengan keluarga aja, mungkin teman-teman hmm. terdekat. Tapi yang aing pikirin adalah gimana pada saat aing udah nikah, itu aing harus membahagiakan istri dan anak aing. Setuju. Damn, setuju men. Maksudnya kayak Ya itu sebenarnya pemikiran aing ya. ya ya betul betul itu nggak disalahkan karena itu opini mana tapi ya nggak ada salahnya karena bisa balik lagi nih kayak misalnya kalau Mane punya finansial yang baik atau yang bagus gitu ya sebelum Mane menikah it's fine fine aja Mane bikin party yang gila-gilaan nggak ada Hmm, masalah karena ya. oh Mane dalam segi finansial sebelum nikah pun oke ya Mane punya hitung-hitungan lah Ya. ya kan tapi kalau misalnya di sisi Aing waktu itu kayak wah oke lah Aing spending buat nikah sekian banyak dan ternyata gagal nih resepsi nih ya kan wow men anjing dampaknya Aing kan berusaha banget untuk refund duit bla 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 lah duit semua catering bla 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 gitu ya Tapi pada saat itu balik. balik tapi memang nggak 100% jelas kayak ya mungkin sekitar 50% lah untuk make up bla 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 atau baju ya udah itu mau dibuang ya sisanya kan kayak catering venue bla 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 itu bisa balik dan itu bisa jadi bekal aing habis nikah anjing Nah, wow itu itu kayak itu yang aing pikirin tuh. Sekarang aing pingin nikah biasa-biasa aja, sederhana. Tapi pada saat aing setelah nikah, aing punya tabungan. ya iya 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 kan? Pada saat istri aing hamil, si uang itu bisa disimpan, ya kan? ya ya Ya, itu aing kan nggak tahu istri aing mungkin ke depannya mungkin lahiran normal atau sesar. ya Sedangkan sesar, uh sudah nih sudah nih sudah malah istri sesar. bukan dia apa namanya normal normal Normal. normal normal sebenarnya ya aing dari awal dia hamil nggak ada tuh harus normal atau harus sesar nggak ada dan aing juga nggak tahu ya maksudnya itu kan urusan cewek ya se se dijalanin dan segimana hasilnya aja gitu Iya, memang sih gimana gimana pendapat rujukan dokter nggak sih? Eh, yang aing alamin adalah pada saat itu kondisinya oke buat sesar atau oke buat normal itu aja jadi begitu Berarti udah siap finansial dong. iya itu mah ya ya oke lah ya kan maksudnya kayak karena memang begitu aing beres nikah itu memang aing udah plotting ke depannya apa aja sih yang bakal aing hadapin gitu kan apa sih Entah itu kebutuhan rumah, entah itu entah itu mobil. rumah entah itu mobil ya entah itu kebutuhan istri atau anak ya kan jadi waktu pas aing setelah nikah oke setelah aing nikah ini udah hidup berdua aing bilang sama mertua aing waktu itu aing minta izin kalau anaknya ini sudah tanggung jawab aing Oke. jadi mau nggak mau anaknya aing bawa ke rumah aing gitu jadi Semua kebutuhan pada saat istri Maneh dibiayai sama orang tuanya bakal pindah tangan. termasuk dosa-dosanya Iya, ya itu kan begitu mana ijab kabul ijab akad kabul, ya ya. kan itu udah transfer ke aing jadi sepenuhnya adalah tanggung jawab aing Transfer lewat BCA. iya iya Mandiri. boleh dong boleh boleh kayaknya sekarang aing lagi butuh deh anjing
Ya kayak gitu men. Jadi begitu udah apa namanya jawab kabul, aing udah bilang udah minta izin kalau ini sepenuhnya untuk tanggung jawab aing gitu. Jadi dari situ aing udah anjing ini tantangannya berat. Berat, Bro. Terus aing pengen nanya sih, maksudnya setelah mana nikah, Hmm. apa sih yang mana rasain? Apakah mana merasa sesuai ekspektasi maneh pada saat oh nikah tuh asik ya gini gini gini, atau oh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi aing, ternyata nikah tuh ya sorry ya maksudnya gini, misal kita punya gaji pada saat sebelum nikah, misal kita ambil patok 10 juta ya, Hmm. pada saat sebelum nikah Hmm. si duit dengan nilai 10 juta itu mana bisa bangun motor dong, Iya, jelas. hobi Oh, mungkin mana di RC ya, di motor, you know atau lah ya. misalnya 10 juta anjing bisa ngedandanin mobil motor. Hmm. Tapi mana pernah nggak berpikir bahwa nanti kalau udah nikah, si duit 10 juta itu sebenarnya ada hak untuk istri dan anak. Hmm. Apa sih yang mana berpikir bahwa ya aing nggak nanya, maksudnya di sini aing pingin sharing doang karena aing pingin tahu aja. Iya. Itu bisa jadi dari dua perspektif. Bisa jadi sesuai ekspektasi atau bisa jadi tidak sesuai ekspektasi. Apa sih sesuai ekspektasi ya? Sesuai ekspektasi kan tujuan aing nikah itu waktu itu apa sih? Aing pengen diurusin ya kan, gitu-gitulah. Maksudnya aing punya teman hidup, teman curhat, bla bla bla. Itu sangat sesuai. Oke. Tidak sesuai ekspektasinya adalah ternyata duit yang aing pikir cukup pada awalnya tidak anjing. Tidak bro, ternyata itu selalu menggunakan kata there is always money to spend when you have family. Ya. Apa aja anjing kayak ya sesimpel kayak mana punya duit cepet atau gocap nih anjing. Kayak mana pikir oh aing buat beli rokok nih kan. Ya. Oh ternyata galon habis nih, gas habis. Wow anjing. Itu berumah tangga. Itu berumah tangga. Itu yang tidak sesuai ekspektasi aing. Karena aing nggak punya, ya wajar nggak sih kayak mana? Ya dari lajang ke ya wajar. Ya, emang nggak tahu nih ternyata oh banyak kebutuhan gitu loh. Ternyata oh hidup tuh seperti itu anjing berat. Apalagi sekarang mana udah punya anak kan. Iya udah punya anak itu memang kayak Ya mungkin di luar ekspektasi, kayak di luar budget nih. Budget untuk dapur, budget untuk ini, budget untuk itu. Tiba-tiba anak pingin pingin mungkin mainan baru. jangan kan mainan baru main sakit yang mengerikan Iya sih. sakit. Tapi Oh, kalau- kebetulan aing kerja di farmasi, jadi ada yang backup. Oh di farmasi sekarang. Kali. Ya itu kalau kepingin anak itu masih bisa banyak solusinya gitu. Kayak dialihin gitu ya kan si anaknya pengen ini ya udah jangan itu lah bla bla bla. Kalau sakit nggak bisa. Nggak bisa kalau kata dokter A ya A kita harus ikutin karena cingin ketar-ketir banget parah. Berarti setelah menikah atau sebelum nikah harus punya tabungan nggak sih? Ya. Untuk masa depan anak. Entah itu pendidikan, entah itu sakit. Ya, Aing sangat saranin itu. Jadi memang berat untuk nabung. Aing pun susah banget buat nabung. Jadi Aing coba paksain aja intinya kayak harus selalu ada dana darurat dan itu tuh memang benar adanya dan benar dibutuhkan pada saat darurat. Itu penting banget, sumpah. Jadi kesimpulannya penting banget nih. Kesimpulan Tabungan untuk anak dan istri itu penting. penting banget, tapi yang nomor satu penting adalah bibit bebet bobot. Anjing, balik lagi bibit bobot. Oh lebih penting lagi men, lebih penting lagi karena dari bibit bebet bobot itu makna secara keseluruhannya yang Aing tarik adalah menurut pendapat Aing kita objektifnya apa nih dalam bahtera anjing, bahtera rumah tangga itu berarti objektifnya apa nih, tujuannya mau kemana ya kan? Visi lah kita bisa bilang visinya mau kemana. Dari situ kita build up misi-misinya gitu. Nah selama kita punya satu visi kayaknya itu fine-fine aja, apapun keadaannya anjing. Wah, Aing juga naik turun sama cewek Aing. Secara financially, secara apa namanya, kepribadian atau secara relationship gitu ya. Ya Aing LDR men. Dua dapur. Financially berat, secara psikologis atau apa ya?
relationship juga berat gitu, developnya berat, maintainnya juga berat. Jadi menurut aing bibit-bibit bobot ya bibit keturunan ya aing tuh mandang keturunan maksudnya kayak keluarganya baik-baik aja gitu, kayak segi agama penting anjing, iman bro, jadi build up iman di keluarganya tuh penting, karena yang aing dapet ya kalau misalnya keluarganya kuat imannya, mana mau kaya, mana mau miskin, mana mau berpendidikan, tidak berpendidikan, mana pejabat, bukan pejabat, mertua tuh kayak it's open gitu. Karena yang ngatur adalah Allah. Anjing. Itu yang aing dapetin dari keluarga istri aing. Jadi Dalam anjing. wow, itu appreciate banget buat aing sih. Itu aja yang pengen nangis sih, cuman itu appreciate banget buat aing yang selalu ngerasa kok aing masih di sini aja, orang-orang udah seperti apa ya kan Pio, kok aing masih kayak di tahap yang kayaknya aing deserve lebih, atau kenapa sih kok aing masih kayak gini-gini aja. Nah itu aing di open dari keluarga itu. Nah makna bibit buat aing tuh yang seperti itu ya, bibitnya tuh seperti itu, dari segi keluarganya yang supportive lah gitu, yang open minded, yang apapun kondisinya, mana goreng ya kan, mana ganteng, mana benghar atau mana malarat gitunya, Amit-amit. ya kan, tapi open aja gitu. Ya udah yang penting mana mau tanggung jawab ke depannya buat anak aing, ya silahkan gitu. Dan dia believe in God kalau ya rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nah untuk financially bebet ya, at least aing harus mengedepankan kalau di saat sekarang 100.000 tuh udah kayak 10.000 zaman aing SD anjing. Ya. Ya sih. 100.000 tuh cukup apa men? Benar-benar. Cukup apa sekarang? Kayak 100.000 tuh begitu udah jadi receh habis anjing. Lebih Iya, 100.000 pecah habis. 100.000 pecah habis. Iya kan? Benar. Marlboro gocap, ya kan anjing. Anjing, rokoknya Sultan. Marlboro gocap, terus gocap lagi, ya you know lah anjing, teh pucuk, bla bla, anjing ya kan. Kopi lah, Kopi lah, apalah. apalah, habis ya kan. Nah, dari bebet itu, maksudnya, oh ceweknya kerja atau willing untuk menghasilkan juga, jadi sama-sama gitu. Jadi ayo kita membangun tim, aing sebutnya tim. Saling backup. Saling backup gitu, mana punya penghasilan atau tidak juga, mana bisa support aing. Ayo kita sama-sama sampai nanti ada satu titik kayak, oh aing sebagai laki-laki sudah cukup untuk mengcover dua ini, ya atau keluarga aing. Udah mana berhenti bekerja gitu, atau berhenti mencari uang. Tapi mana pernah berpikir bahwa yang mana ngomongin, pernah nggak dipikirin bahwa suatu saat aing sanggup untuk ngebiayain keluarga aing, mana berpikir nggak bahwa kayaknya istri aing cuma untuk ngurus anak? Oh jelas banget. Itu udah wah. Oh jelas banget. Itu kayak itu cita-cita aing dalam hidup ini. Dulu aing Kayaknya semua laki-laki sama nggak sih? ya nggak tahu ya kalau Mana gimana, Peu? Aing pribadi sama, soalnya mikirnya kayak gitu. Oke, selagi misalnya aing belum kuat, oke kita sama-sama nih ngebangun satu tujuan, ngebangun satu visi, satu misi. Gimana caranya kita punya misal rumah, gimana caranya kita mungkin pingin punya mobil, karena kan kita sendiri pun gak tega kayak istri harus ke kantornya pakai motor gitu. Ya kan? Tapi di satu sisi aing juga setuju sama Fajar bahwa suatu saat nanti aing udah kuat untuk ngebiayai itu, dan akhirnya aing bakal nyuruh istri aing, lu diem di rumah, lu jaga anak, dan lu harus punya waktu lebih sama anak. Karena lu ibunya. Yang ngedidik anak 80% menurut aing adalah ibu. Ayah itu mungkin bisa disebut 20 atau 30%-nya, karena pada saat ayah balik, mungkin anak udah tidur, ya ya kan? Mungkin anak gak usah kayak gitu men, aing ketemu anak aing seminggu sekali bro. Parah. berat. Nah itu ya balik lagi ke bobot nih. Ya. Kalau bobot menurut aing ya kepribadian itu yang berarti chemistry, mana in touch sama cewek mana, ya kan, build up, oh
ini orangnya kayak gimana, oh cocok nggak sih, cocok tuh dalam arti ya mana sendiri yang nilai cewek mana cocok atau enggak gitu. Aing nggak bisa ngasih saran cewek yang cocok tuh kayak gini bla 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 A B C D, enggak anjing, mana yang mana yang ngerasain gitu ya. Itu mah beda lah, itu namanya mungkin karisma atau sorry apa sih namanya karisma ya, Enggak lah, punya maksudnya bukan ya, kepribadian bukan apa sih istilahnya anjing, apa sih, punya sudut pandang masing-masing, punya kebutuhan masing-masing bahwa tapi klop gitu apa sih namanya, aduh, chemistry bangsat, chemistry kok chemistry karisma. Iya itu. chemistry yang sama. Nah itu bobotnya. Nah 3B ini penting buat Aing dengan makna seperti itu. Gitu. Jadi itu pandangan Aing ya kan, yang sudah mengarungi lautan Jadi yang badai. iya, Aing juga banyak ngobrol sama teman-teman Aing yang udah pada nikah. Ya persentasenya kecil sih yang ngomong bahwa enggak, bibit-bibit bobot mah belakangan. Karena pada saat kita udah nikah, ya kita yang didik istri. Gitu. No man, anjing. Tapi Aing mikir, sorry ya, untuk pandangan Aing sendiri, Aing kurang setuju karena pada saat kita milih wanita itu untuk jadi pasangan hidup kita selamanya, Aing berpikir bahwa mereka itu dari segini, oke, sampai segini, itu adalah didikan orang tuanya. Yaitu bibit. Terus pada saat ketemu kita, dirubah nih peraturannya. Banyak berantem nggak sih? Jelas lah, konflik men, konflik parah. Dan Aing pernah denger podcast si Om Indro Warkop. Dia pernah bilang kayak legend. ya, dia pernah bilang bahwa pernikahan itu gimana caranya lu harus ngebuang budaya lu sama keluarga lu 50% untuk nerima budaya calon istri lu 50%-nya lagi. I couldn't agree more man, anjing. Emang iya. That's legend, emang itu yang Aing rasakan anjing, fuck. Bener. Jadi omongan Om Indro bener. Oh jelas. 50% berarti maneh buang nih. Oh jelas. Makanya harus Karena kan beda didikan. Iya. Keluarga Mana nggak bisa idealis. Ya kasihan ya, itu human being gitu. Mana dia punya egonya masing-masing, punya idealnya masing-masing, ya nggak bisa. Gitu loh. Jadi Bro Gali ini udah lama nggak ketemu, bibit-bibit bobot adalah penting. Penting kan? Awalnya enggak. Dulu sempat berpikir pada saat Aing ngejalanin hubungan sama salah satu orang, Aing berpikir bahwa nanti kalau udah nikah ya, Aing ngedenger omongan teman Aing yang itu, teman Aing bilang bahwa nanti juga dididik sama kita. Enggak ya? Ternyata enggak. Memang sih. Ya susah nggak bisa, karena itu juga ya kita berhubungan sama orang ya. Gitu. Maksudnya gini, Aing mikir sekarang. Dua kepala jadi satu aja susah. Apalagi dua budaya jadi satu. Iya. Anjing, ini didikan budaya keluarganya, ini didikan budaya keluarganya. Das jadi satu. Nikah nggak nih? Mau nikah nggak nih? Gimana nih? Coba kasih saran lah. Saran sama teman-teman nih, ya kan? Ya, di obrolan kios yang awalnya bibit-bibit bobot nggak penting, ya kan? Ngedengar dari Aing, dari teman-teman, ya kan? Mau nikah nggak? Kapan? Calonnya gimana? Ada? Aing nggak akan banyak ngumbar, tapi Aing nanti tiba-tiba ada undangan. Oh siap, ditunggu brother. Aing tunggu hari ada undangan. Itu. Walaupun sekarang Aing belum ada calonnya aja, belum ada. Beach party dong anjing, kayak dulur Aing. Damn, Iya, beach party. Dia udah ada calonnya. Iya. Kayak Aing. Oh iya, cari dulu ya. Nah, kan? Cari dulu. Tapi jujur. Di sini Aing tidak akan mencari. Tapi di sini Aing berpikir, Aing akan memperbaiki diri Aing sendiri. Karena jodoh adalah cerminan diri Aing sendiri. Pak, berat banget. Iya kan? Bener. Semakin Aing memperbaiki diri, semakin
kualitas aing bagus, otomatis pasangan yang bakal aing dapat ke depannya yang sama-sama memiliki kualitas dan kepribadian yang baik Yes. menurut aing. Alright. Quotes from Gali yang sudah lama tidak bertemu. Dari ujung nih. Ayo pengen pipis dari tadi. Sama anjing. Fuck. Terus aja dari tadi ini Ya, kasih nanti- air kelapa. Nanti ketemu lagi sama Aing di podcast. Ya kan, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya udah minggu depan weekend, oke kita ketemu lagi, kita sharing lagi lah. Ya ini intinya kita cuma sharing tapi ya Ya, you know, Ya, obrolan kios sih kan, aja nggak apa-apa. ya, setiap dulu setiap minggu mungkin aing sharing sana sini. Tapi aing nggak on cam kan? Iya, iya, iya. Ya kan? Ya banyak teman Aing, anjing on cam goblok lucu banget parah gitu. Iya, iya kan? Sharing tapi nggak on cam. Ya sekarang lah kita ya udahlah kita coba maksudnya kita nggak fokus sama on camnya, kita fokus sama sharingnya. Siapa tahu orang lain yang lihatnya bisa ngambil baiknya kita, ngebuang buruknya kita. Iya, itu Aing setuju. Ya, setuju. Udah, Aing cabut. Cabut. Bye, anjing.